Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah kita pelajari bersama bahwa membuat keguritan itu hampir sama untuk diksinya dengan cara membuat tembang. Itu sudah kita pelajari. Di akhir pertemuan nanti ada 4 tagihan yang tentunya sudah diselesaikan sebagian. Yang pertama yaitu naskah, kemudian sudah dibuat parafrase, kemudian kemarin kita sudah mempresentasikan video membaca indah keguritan. Kemudian yang bagiannya yang hari ini akan kita bahas itu menulis keguritan. Di dalam membuat keguritan itu bersama dengan kemarin kita membuat tembang. Yang pertama kita menentukan tema, ya. Yang kedua judul. Untuk judul itu nanti kalau sudah jadi saja. Kalau membuat judul dulu kadang-kadang kesulitan kita di dalam mengembangkan keguritan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di dalam membuat keguritan tentu ada inspirasi, ada pesan yang akan disampaikan. Umpamanya tentang cita-cita, tentang idam-idaman, tentang sesuatu yang ada di alam pikiran kita mau diwujudkan seperti apa, ditulis dalam sebuah keguritan atau puisi Jawa. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah diksi. Di sebuah karya sastra itu diksi sangat menentukan. Berikutnya adalah kalimat. Kalimat di dalam membuat keguritan atau puisi Jawa itu sebisa mungkin kalimat yang pendek tetapi penuh makna dan nyambung apa ide kita dengan kalimat, jadi ada kesinambungan. Berikutnya menggunakan busana basa. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin sama dengan gaya bahasa. Di dalam bahasa Jawa kan ada pepindhan. Pepindhan itu sebuah perumpamaan. Nah, puisi atau keguritan juga penuh dengan simbol maupun lambang. Bagi contoh umpamanya matahari, rembulan, ya, langit dengan simbol sesuatu yang tinggi, yang agung. Ya. Coba nanti kita terapkan di bawah. Kemudian ada pitaken oratorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ini dipakai oleh sastrawan, khususnya sastrawan yang berkecimpung di dalam naskah-naskah kepahlawanan. Kemudian ada rimbak, yaitu cetakan kata. Di kata itu bisa indah apabila dicetak atau dibuat itu dalam struktur kata. Umpamanya ada yang menggunakan aterater, ada yang menggunakan sisipan atau seselan, ada yang menggunakan kagunan ruso, umpamanya tembung entak, tembung garbong, tembung hutan, tembung sarujo, kemudian ada reduplikasi dan lain-lain. Di dalam memilih diksi yang menggunakan imbuhan atau imbuhan itu ya, ada 3 di dalam bahasa Jawa. Ada aterater atau awalan, kemudian ada sisipan dan akhiran, sama dengan bahasa Indonesia. Ada awalan, ada sisipan dan ada akhiran. Ya. Nah, ini awalannya banyak sekali. Yang biasa dipakai itu di dalam puisi ini aterater o, ya. Contohnya
Akaryo, akaryo jagat, agawi, agawi marming adi, agawi. Kemudian yang pakai mo itu makaryo sebabnya. Oke, poro kadang makaryo. Nah, makaryo termasuk bentukan kata. Kemudian ko. Nah, ini maunya di dalam puisi kita pakai kata-kata ko. Katulis. Nah, ini katiup, katiuping angin, kabentus ing tawang, kacipto. Sedangkan seselan atau sisipan itu yang biasa digunakan adalah tin dan Ini tadi ada kata cipto jadi ci nepto, tulis dinulis. Jadi seselan ini membuat kata menjadi lebih indah, lebih halus. Demikian juga seselan ya. Ini juga membuat kata lebih bagus. Gelar dari gumelar. Ya, ini biasa dipakai oleh puisi Jawa. Ya, pokoknya karyanya di salah satu penulis ya, Gumelar Jembar Bumi Asri. Ya, itu biasanya dipakai kata-kata. Jadi memang bagus menggunakan kata-kata yang memiliki sisipan Ini juga untuk menghaluskan kata. Lanjut, ada yang menggunakan panambang. Digunakan saja ini ada no, katindak no. Demikian pula penggunaan kawruh kagungan basa seni bahasa. Di antaranya ada tembung garbo. Nah, di dalam membuat puisi pun akan lebih indah ya, apabila menggunakan kagungan basa. Contoh tembung garbo. Namanya sokoin dari saking. Ya. Kemudian yang banyak dipakai yaitu tembung tutan. Ya, beruk dadi beruk, seru dadi seru, datan dadi tan. Nah, ini yang banyak dipakai kata-kata ini datan. Tan rinoso, datan rinoso, tan rinoso. Ini jadi untuk memudahkan pengucapan saja. Karena di dalam pembentukan puisi Jawa modern itu tidak dikenal ulang-ulangan, tetapi itu diberikan. Ya, lumaku dadi melak, carito dadi yuto, wis dadi wis. Ya, ini banyak dipakai. Berikutnya masih diksi itu menggunakan embung entar. Tentu makna bias junjung negoro ya. Mana mungkin kita kuat mengangkat negara, dan itu hanya sebagai kata-kata makna bias. Nemu kosong, padahal kalau nemu itu nemu barang, ini kosong. Nah, ini namanya entar makna bias. Kemudian ada juga yang menggunakan baliswara, seperti yang di tembang ada baliswara. Biasanya digunakan agar puisi berita tersebut suaranya bagus, purwakaninya bagus. Misalkan sudah menggunakan u ya u semua, i ya i semua. Ya, umpamanya di sini tuhu eman menjadi eman, tuhu ngajeni banget jadi banget ngajeni. Karena kata nget itu kan di akhir kata tidak enak didengar ya. Maka dibalik ya, banget ngajeni. Itu saja masih diberi a dengan kata tadi itu semakin bagus. Kemudian juga bisa menggunakan basa rinenggo. Jadi sumaksito. Kalau kita mungkin laku ya, rakyat biasa. Tapi kalau raja biasanya sumaksito ya, atau lumaksono, atau tindak cangkromo atau wisata ya. Wisata itu bahasa Jawa ya, wisata, bahasa Indonesianya jadi wisata ya, gitu. Kemudian banyak dipakai pula yaitu purwakanti. Jadi
tadi sudah saya sampaikan, yaitu Purwokandi swara. Nah ini kalau pakai ya, adem, ayem, marem, tentrem. Ya, kemudian yang Purwokandi sastra, sesantine sang abagus. Jadi di sini banyak aksara s atau seh, ya. Demikian pula di bawahnya toto, titi, tentrem, rusingati. Di situ ada aksara teh atau at, ya, teh. Ya, jadi supaya indah itu seperti itu. Kemudian juga ada yang mengatakan Purwokandi Lumaksita. Ini banyak dipakai. Sugih carita, caritakan, terus misil. Seperti yang kembang itu kan sering juga dipakai. Di sini pun juga boleh dipakai. Kemudian yang banyak dipakai lagi untuk diksi yaitu tembung sarojo. Namanya Edipeni. Nah, ini hubungannya dengan lingkungan Edipeni. Gagah prakoso, ini dengan hubungannya dengan kepahlawanan. Amrik Amber, ini dengan kebauan dan tamat juga bisa. Amrik Amber, Amrik Arum, Amrik Wangi, Arum Wangi bisa dipakai. Berikutnya adalah tembung rangkep. Nah, ini juga sering dipakai. Makanya dengan kata-kata ini bino. Bino iki koyo wingi. Nah, pakai kata wingi. Diulang ya. Ada lagi yang menggunakan dipro. Pepujiku, pepesten, ya, petuku, ya. Seperti itu banyak dipakai. Lanjut saja. Berikutnya kagunan basa yang lain sebagai retorika bisa menggunakan bahasa Purwokandi tadi sudah. Sudah Bali swara, pemerintah, penulis sarojo, Hindan. Kemudian selalu Pak sifat ini ada sama. Ya. Kemudian di dalam membuat puisi juga tidak kalah penting itu memiliki amanat yang baik dan indah. Berikutnya di dalam membuat puisi itu isinya itu padat. Ya, untuk bahasa Jawa isinya mentes. Ya, seperti padi itu ya mentes. Ya. Kemudian kalimatnya juga runtut. Seperti hanya kita membuat tembang, itu kalimatnya harus juga runtut, urut, berkesinambungan. Kemudian bahasanya indah. Itu berfungsi bahasanya itu indah. Kemarin kan membaca indah ke. Kemudian yang tidak kalah penting di dalam menulis puisi yaitu ejaan. Ada sebuah puisi. Wah, ini mungkin betul ya. Ing sajroné esemu ono, biasanya tulisannya ana, tapi tetap dibaca ana. Rinu wengi kerja tanpa leren. Harusnya kan rina wengi kerja tanpa leren. Membacanya ya tetap rina wengi kerja tanpa leren. Seperti ini. Ya. Ini, Mbok. Tetap sabar nalika telat duit belanju. Harusnya tetap yaitu tetap sabar nalika telat duit mawiwi pakai b belanja. Ya. Tetap ngapuru nalika duit SPP tak gundulungu. Maksudnya tetap ngapura nalika duit SPP tak gundulungu. Ini banyak yang keliru nih ya, begini. Nanti anak-anak di dalam membuat kegiatan memperhatikan baik. Tibalah kita nanti akan membuat kegiatan. Tadi sudah kami sampaikan isinya dan membuat kegiatan nanti memberi tema, kemudian judulnya kalau bisa nanti ditulis agak belakangan. Isinya padat, diksi yang bagus dan indah. Kemudian ada judul itu
harus sesuai dengan isi, artinya nyambung. Bisa menggunakan gosok. Yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan ejaan. Baik, ada beberapa contoh buritan, gantologi, kumpulan buritan, spelling seperti ini. Ya. Ada lagi setiaku, ya ini. Kemudian ini ada lagi novel yang murid. Lanjutan. Ya. Ini. Lagi. Nah, jadi saya berikan contoh ini. Sebuah contoh yang mungkin judulnya ini tidak ada judulnya, lalu diberikan judul setelah jadi. Demikian, kita bacakan ya. Uyah Dening Panisita, Magelang 10 September 2014. Dino wingi aku isih bisa setuh beteku kanggo nyukupi kabutuhan keluarga, kabutuhan kanggo merak uyah seumpamane. Nah, di sini ada provokandi, di sini ada duplikasi. Tuku ini reduplikasi. Lalu di sini ada ater-ater anyukupi. Ya, di sini ada kabutuhan, di sini ada kabutuhan. Ini menggunakan provokandi maksito. Ya. Kita lanjutkan bacanya. Uyah sanadyan murah nanging longkop barangi angel ketemu nih. Jadi Nusantara iki agak segoro. Nyatane uyah terkosok ya angin. Ini sebuah pesan yang menggambarkan kontradiksi antara keadaan dengan kenyataan. Uyah senajan murah nanging longko barangi angel ketemu nih. Jadi Nusantara iki akeh segoro. Ya betul ya, banyak laut. Nyatane uyah terkosok golek-golekane. Ini sebuah kehidupan yang nyata kan seperti itu. Pak Nisita menulis seperti itu ya. Uyah pancen kebutuhan sepele. Ya. Jadi sepele tapi sebetulnya itu utama ya. Di dalam memasak umpamanya kita kan kalau tidak ada garam lalu bagaimana? Nanging gede ajine, betul loh. Uyah pancen kebutuhan sepele nanging gede ajine. Coba bumbon tanpa uyah kepiye rasa? Rasa ya. Ini sebuah kenyataan hidup. Maka ketika ini puisi jadi lalu baru diberikan judul uyah. Nah, ini judul yang pendek, tepat tapi penuh dengan makna. Yang diharapkan seperti itu anak-anak nanti membuat. Kami berharap anak-anak membuat sendiri ya, tidak menyalin dari orang lain. Karena sebetulnya di dalam membuat puisi atau keburitan itu kita bebas merdeka. Ya, bebas merdeka, tidak ada yang salah, semua betul ya. Karena keburitan itu berisi nuansa makna. Dan apabila kita cari manfaatnya di dalam membuat puisi atau keburitan, itu sebetulnya bisa sebagai obat. Obat mungkin obat rindu pada teman, obat ketidaksesuaian antara cita-cita dan harapan. Kalau kita membuat puisi itu bisa berobat di situ. Sebetulnya membuat puisi ini sangat bermanfaat. Oke, anak-anak, itu sebuah contoh karya sastra buritan. Masih ada yang lain di bawah. Alasku, ini kan ya. Lagi Sunari Srengenge. Nah, ini ada. Perhatikan 1-2 baris saja. Sunari Srengenge. Srengenge ngungak saka pucuking gunung.
Ini namanya kalau dalam bahasa Indonesia personifikasi alam yang seperti manusia bisa berbuat sesuatu. Mega pelayon kekiteran angin bengi ngoyak paraning angin tumeka watesing cakrawala. Ini bahasanya seperti itu ya. Jadi saya juga berharap Anda bisa membaca seperti itu. Lanjut. Ini juga ini ada tanpa nandur tan bisa mundur ya. Nunggu waktu ya. Dan banyak lagi ada yang belum rampung ya. Silakan nanti dicoba untuk membuat sebuah puisi ya, membuat puisi yang penuh dengan makna, katanya padat tetapi penuh dengan makna. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Kita bahas tentang bagaimana kita membuat karya sastra, yaitu keguritan atau puisi Jawa. Silakan dibuat. Terima kasih. Dan pembahasan kali ini kita cukupkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.